Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Sun, terus The Devil, 5 tongkat. Oke, kartu Strength, 9 tongkat, Page of Pentacles, The Emperor, 5 pedang, kartu Death. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu The Sun nih. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya Gemini ya, beberapa dari kalian sekitar bulan April kemarin ya, mungkin ada yang baru saja menerima sebuah kejelasan baru. Jadi kejelasan telah datang yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi kira-kira kejelasan apa itu ya? Misalnya mungkin ada yang telah mendapatkan kejelasan dari seseorang, mungkin kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya. The Sun ya, selama bulan April. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Devil, jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, kartu The Devil melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi bisa dikatakan ya, sekitar bulan April hatimu mungkin lagi terobsesi banget di Gemini ya. Jadi ada obsesi besar gitu yang pernah kamu kejar dalam kehidupan kalian dengan lebih optimis tentunya. Misalnya mungkin lagi terobsesi untuk pindah kerja, untuk segera mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi terobsesi untuk memiliki seseorang ya, untuk memiliki sesuatu hal dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk mengejar sebuah obsesi baru dalam kehidupan kalian dengan lebih optimis sekitar bulan April ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin ya. Jadi hati-hati juga sekitar bulan April, sepertinya hatimu lagi penuh dengan dilema sepertinya ya. Misalnya mungkin lagi merasa dilema ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan penting, merasa dilema untuk mengejar tujuan. Jadi perlu untuk lebih bersabar, pergunakan intuisimu, kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat Gemini ya, bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu Strength. Jadi bisa dikatakan ya, untuk bulan Mei nanti ada kesabaran tinggi, ketekunan luar biasa gitu yang akan kamu pergunakan untuk menghadapi kondisi apapun juga nantinya. Misalnya mungkin mampu bersikap sabar ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi sabar juga ya untuk mengejar target. Nah, jadi perlu untuk lebih tekun, lebih sabar ya, pelan-pelan saja untuk mewujudkan tujuan masing-masing sekitar bulan Mei nanti ya, kartu Strength. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 9 tongkat. Jadi bisa dikatakan ada upaya juga sebenarnya untuk bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dipertahankan, apa yang perlu diperjuangkan untuk bulan Mei ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mempertahankan karir, bisnis masing-masing, mungkin lagi berjuang juga untuk pindah kerja, mencari pekerjaan baru ya, mungkin lagi berjuang untuk mendekati seorang, berjuang untuk mengejar target, dan lain-lain ya, 9 tongkat. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti ada suatu hal yang belum kamu pahami yang perlu dipelajari lebih lanjut. Misalnya mungkin lagi mempelajari ulang rencanamu sendiri sebelum dijalankan, mempelajari ulang keputusan yang perlu diambil, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang mesti dipelajari ulang nih Gemini untuk bulan Mei ya. Bagiannya jangan lupa, kartu ini juga melambangkan kabar baik ya. Jadi cukup bagus energinya. Jadi mungkin ada juga yang justru akan menerima semacam kabar positif untuk bulan Mei nanti ya. Page of Pentacles. Oke. Sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya. Oke, yang pertama ada kartu The Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, kartu The Emperor melambangkan bentuk kendali. Jadi bisa dikatakan ya, untuk bulan Juni nanti ada upaya untuk lebih mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang mesti diatur kembali sekitar bulan Juni ya. Misalnya mungkin lagi mengatur ulang kondisi keluarga, mungkin lagi mengatur ulang kondisi keuangan, pekerjaan, dan lain-lain nantinya ya. Di Emperor. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 5 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ada sebuah masalah kecil gitu yang perlu dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu diselesaikan Gemini ya? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan seseorang, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih semangat ya sekitar bulan Juni. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Death. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi bisa dikatakan ya, untuk bulan Juni nanti ada perubahan besar
besar gitu yang akan kamu kerjakan dalam kehidupan kalian dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu ya kartu Death. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu dua tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru ya. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan April ada sebuah rencana penting itu, strategi baru yang pernah kamu kembangkan ya. Setelah apa? Setelah menerima sebuah kejelasan, the sun. Jadi kejelasan telah datang gitu yang bisa kamu gunakan untuk menyusun rencana berikutnya. Dua tongkat. Jadi kira-kira apa rencanamu di sini? Misalnya mungkin lagi memikirkan rencana mengenai karir, mengenai bisnis ya, rencana dalam hubungan cinta, mungkin rencana mengenai keluarga dan lain-lain. Sekitar bulan April ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 6 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan April yang lalu ada obsesi besar tadi di Devil yang pernah kamu kejar ya, sambil berpikir tenang, bersikap tenang. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu 6 pedang untuk mengejar obsesi baru tersebut sekitar bulan April ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 6 tongkat yang melambangkan bentuk keberhasilan ya. Jadi sepertinya memang ada upaya juga untuk mengejar target besar gitu, target keberhasilan dalam kehidupan kalian. Namun hati-hati tadi sebelahnya ada kartu 5 tongkat kan. Jadi mungkin hatimu agak sedikit dilema gitu ya, mengalami rasa dilema ketika ingin mewujudkan target tersebut. Jadi bagi kamu yang lagi punya target besar, perlu untuk selalu berpikir positif, gunakan intuisimu untuk bergerak maju ke depan, Gemini ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu The Star ya, yang melambangkan sebuah harapan baru. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei ada harapan baru gitu, yang akan mulai kamu kejar sambil apa? Sambil bersikap sabar, lebih tekun nantinya, kartu Strength. Jadi silakan gunakan kesabaran dan ketekunanmu untuk mengejar harapan baru tersebut nantinya, The Star. Jadi kira-kira apa harapanmu, Gemini ya? Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Tower. Jadi sepertinya untuk bulan Mei ya, ada semacam perubahan pikiran juga di sini ya. Jadi cara berpikirmu, sudut pandangmu mengenai apa yang sedang kamu pertahankan, apa yang sedang kamu perjuangkan tadi 9 tongkat mungkin agak berubah, agak pelin-pelan gitu ya. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu ya. Jadi bagi kamu yang lagi sibuk untuk bertahan dan berjuang, perlu untuk lebih semangat, pergunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik. Soalnya kenapa ada perubahan pikiran di sini, The Tower ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 tongkat ya. Jadi ceritanya untuk bulan Mei ada upaya untuk berjuang terus ya. Jadi ada suatu hal gitu yang perlu untuk diperjuangkan dan dipelajari ulang kembali, Page of Pentacles. Jadi mungkin ada suatu hal yang belum kamu pahami yang perlu untuk dipelajari ulang. Jadi silakan gunakan waktu untuk mempelajari ulang target yang sedang kamu perjuangkan sebelum bergerak maju ke depan nantinya, 7 tongkat ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada upaya untuk mengatur dan mengendalikan ulang tadi kehidupanmu ya di Emperor. Namun hati-hati di sini ada kartu 5 koin ya. Jadi mungkin ada yang tiba-tiba merasa agak kesepian hatinya, kurang terdukung gitu ya, kurang mendapat support, dukungan dari orang lain ketika ingin mengatur tadi kehidupan kalian. Jadi perlu untuk lebih semangat nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada upaya untuk menyelesaikan sumber masalah kecil tadi, 5 pedang, sambil berpikir lebih seimbang nantinya ya, Temperance. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 5 tongkat ya, yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin. Jadi hati-hati ya untuk bulan Juni, sepertinya memang ada sedikit rasa dilema juga yang masih akan kamu alami, Gemini. Ketika apa? Ketika ingin melakukan perubahan besar nantinya, kartu Death. Jadi bagi kamu yang ingin melakukan perubahan besar, perlu untuk lebih bersabar, gunakan intuisimu, kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat nantinya ya, kartu Death. Jadi kira-kira perubahan apa itu ya? Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.